Ratusan massa yang tergabung dalam sejumlah gerakan masyarakat berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Mereka membawa sejumlah tuntutan, salah satunya terkait hak angket pemilu 2024. Massa yang berjumlah lebih dari 500 orang ini melakukan long march dari Senayan menuju DPR. Mereka juga melakukan aksi bakar ban sebagai bentuk protes terhadap pemilu yang dinilai dipenuhi kecurangan. Dalam aksinya, massa menuntut DPR RI turun tangan dengan melakukan hak angket, dan massa juga memprotes pembagian bansos yang dilakukan untuk kepentingan politik yang menyebabkan naiknya harga beras. Dan untuk mengetahui situasi terkini jalannya aksi unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI, sudah ada rekan Galuh Pandu di lokasi. Galuh, apakah aksi unjuk rasa untuk saat ini masih berlangsung? Silakan. Junior dan pemirsa, aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia masih terus berlangsung, dan sampai saat ini orasi masih terus dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi yang terdiri dari sejumlah massa. Beberapa di antaranya adalah aktivis, kemudian tokoh pemuda, tokoh pelajar, dan sejumlah gabungan organisasi lainnya. Dan mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya adalah untuk menurunkan harga sembako dan juga bahan bakar minyak, kemudian juga menolak hasil dari pemilu yang curang, dan juga untuk menyegerakan penggunaan hak angket DPR RI serta memakzulkan Presiden RI yaitu Joko Widodo. Dan pemirsa dapat kami informasikan bahwa aksi unjuk rasa ini juga sempat diwarnai bentrok beberapa saat yang lalu, karena aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh dua pihak yang berbeda, yaitu pihak yang pro terhadap penggunaan hak angket DPR RI dan pro terhadap penggunaan hak dari DPR untuk melaksanakan peninjauan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga yang kedua, aksi massa dilakukan di sebelahnya, yaitu pihak-pihak yang kontra terhadap penggunaan hak angket DPR RI dalam mengusut pemilu curang. Dan tadi sempat terjadi pelemparan botol-botol air minum ke arah aksi massa yang melakukan demonstrasi pro terhadap penggunaan hak angket dalam mengusut pemilu curang kali ini. Dan aksi ini masih akan terus berlangsung sampai nanti jam 6 sore, dan informasi yang kami dapatkan pula bahwa aksi masih akan terus dilanjutkan hingga minggu depan, yaitu pada hari Jumat. Dan sampai saat ini masyarakat, ada sekitar ratusan masyarakat yang masih hadir di sini, bukan hanya berasal dari pendukung 01 dan 03. Mereka mengatasnamakan dari keseluruhan masyarakat Indonesia yang setuju dengan penggunaan hak angket untuk mengusut pemilu curang dan tidak setuju dengan pelaksanaan pemilu curang pada kontestasi pemilihan presiden tahun 2024 ini. Saat ini mereka masih terus berorasi dan juga sedang menyanyikan lagu-lagu penyemangat untuk menyuarakan suaranya dan mengusut pemilu curang 2024. Sementara itu dapat kami informasikan kembali ke Anda, Juno. Baik, terima kasih Galuh Pandu atas laporan Anda langsung dari Senayan. Selamat bertugas kembali. Sidang paripurna ke-13 masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024 digelar di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta. Sidang yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko diwarnai sejumlah permintaan untuk menggulirkan hak angket. Sidang perdana paripurna DPR RI pasca pemilu mengagendakan pidato dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang diwakilkan Sufmi Dasko, serta pelantikan pengganti antar waktu anggota DPR RI dan MPR RI sisa masa jabatan 2019-2024. Rapat paripurna menjadi langkah awal bagi penggunaan hak angket yang wacananya ditujukan untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Dalam rapat paripurna, sejumlah fraksi meminta DPR menggunakan hak angketnya untuk klarifikasi kecurigaan masyarakat atas penyelenggaraan pemilu. Ingin sampaikan aspirasi sebagian masyarakat agar DPR RI ini menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Alasannya, pertama, perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan dalam Undang-Undang Dasar, dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan. Jika memang kecurigaan atau praduga masyarakat itu terbukti, bisa ditindaklanjuti sesuai undang-undang. Jika tidak terbukti, ini bisa mengklarifikasi dan menjaga integritas pemilu, sehingga kita bisa meresponnya secara bijak dan proporsional. Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tanggung jawab moral dan politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun, supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Saya kira hak angket kita paham semua bahwa ini adalah hak konstitusional kita. Namun apa sesungguhnya yang akan kita angketkan? Apa yang akan kita dalami, apa yang akan kita selidiki, perjelas dulu. Sehingga kemudian tidak serta-merta bahwa menuduh kecurangan, bahkan mendegradasi terhadap hak konstitusional rakyat, hak suara rakyat yang telah dicurahkan di dalam pemilu. Kalau brutalnya brutal di mana gitu. Karena ini yang harus didudukan kembali, supaya tidak ada informasi yang bias kepada masyarakat. Ya, DPR RI berpeluang mengajukan hak angket dalam paripurna DPR RI terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Lalu apa saja syarat hak angket berikut selengkapnya? Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 3 hak utama, yaitu hak angket, interpelasi, dan menyatakan pendapat. Ketiga hak ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A. Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mengutip pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, hak angket wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Pengusulan hak angket harus disertai dokumen yang memuat setidaknya materi kebijakan dan atau pelaksanaan undang-undang yang diselidiki dan alasan penyelidikan. Usulan hak angket diterima jika mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR.